Mengapa memelihara akuarium laut di rumah sendiri itu lebih menarik ya kan? Karena memang berbeda dengan kebanyakan akuarium air tawar. Akuarium air laut itu menawarkan pemandangan atau sensasi yang berbeda dengan air tawar, terutama dari biotanya kan ya. Dari biotanya, baik itu dari ikan yang warna-warni, terumbu karang, gerakannya, dan biota-biota yang lainnya itu sangat berbeda dengan kebanyakan akuarium ya, terutama dibandingkan dengan akuarium air tawar. Warna-warna biota akuarium laut itu lebih cerah, lebih variasi, lebih gejreng dibanding akuarium air tawar. Memiliki akuarium air laut sendiri di rumah kita sendiri adalah hal yang menarik, hal yang tidak umum, hal yang jarang kita temui di rumah-rumah, terutama penghobi air ya kan ya. Hal yang sangat tidak umum, tidak banyak orang menggeluti dunia air laut karena mungkin pikirannya memelihara akuarium air laut itu sulit dan mahal. Tapi sebetulnya akan saya kupas nanti ilmunya ke depannya. Ini tidaklah terlalu sulit dan tidak juga terlalu mahal. Memang biaya dan tingkat kesulitannya lebih mahal. Itu mahal atau murahnya relatif, gannya relatif dari orang yang memeliharanya, penghobi itu. Yang sangat saya tekankan di sini adalah bagaimana caranya memulai dengan baik dan benar, ya, dimana kita memelihara akuarium air laut itu akan memberikan banyak manfaat kepada kita, ya, misalkan untuk relaksasi, penghilang stres, untuk terapi. Tapi ya kalau kita memulainya dengan tidak benar, ya bisa-bisa malah jadi stres, malah jadi keluar banyak uang, malah kita jadi pusing. Makanya akan saya terangkan step by stepnya agar saudara-saudara bisa mengikuti step by stepnya agar tidak ada lagi kekacauan atau kesulitan dalam memulai hobi ini. Apakah akuarium laut itu sulit dan mahal? Memelihara akuarium air laut itu memang lebih sulit dibandingkan dengan akuarium air tawar. Ya, memang lebih banyak ilmunya di akuarium air laut itu sendiri. Memang lebih sulit ya, memang kalau bicara lebih sulit, iya lebih sulit. Tapi jika kita mau belajar, mau mempelajarinya, itu sesulit apapun ya kita bisa kita pelajari ya, walaupun ya ilmunya banyak sekali gitu kan, ilmunya banyak sekali, tapi kita bisa mempelajarinya step by step secara perlahan-lahan, mulai dari pemula, intermediate, kemudian advance, semua ada tingkatan ilmunya. Relatif lebih sulit memang iya. Kalau bicara biaya, budget, apakah mahal? Jawabannya relatif. Ya relatif, tergantung isi kantong masing-masing hobi. Tapi memang iya memelihara akuarium air laut itu membutuhkan biaya yang lebih banyak dari akuarium air tawar. Ya, terutama untuk biaya equipment, biaya biotanya, belanja biotanya, dan yang lainnya. Tapi itu kembali lagi kepada isi kantong masing-masing ya. Jika Anda ingin alat-alat serba canggih, ya mungkin Anda akan keluar budget yang lebih besar. Tapi Anda pun bisa mengakalinya, bisa menekan budget-budget itu dengan menentukan konsep apa yang akan Anda pelihara, biota apa yang akan Anda pelihara. Jadi menurut saya budget itu memang lebih mahal, tapi bukan berarti mahal banget ya, bukan berarti mahal banget. Tapi kalau bicara murah ya bisa juga, bisa
lebih murah juga, asal kita bisa mempelajari, bisa tahu ilmunya. Tapi kalau murah banget, ya itu tentu tidak. Karena untuk airnya sendiri kan kita harus beli. Airnya sendiri kalau misalkan pakai garamnya harus beli. Tapi kalau bicara murah banget, itu jika Anda tinggal di tepi laut, mungkin Anda bisa ambil air lautnya, bisa ambil biotanya dari laut, ya mungkin itu relatif lebih murah. Tapi jika Anda ingin benar-benar murah, saya rasa lebih baik Anda jangan memulai akuarium air laut. Jangan terjun ke hobi ini jika Anda pengen benar-benar budget Anda serendah-rendahnya. Ya, yang ada nanti Anda malah asal-asalan mencobain itu ya. Jadi bukannya malah berhasil, malah akan gagal nantinya. Saran saya, siapkan budget yang lebih untuk memulai hobi ini. Ya relatif tergantung dari ukuran, tergantung dari equipment yang akan dipakai, itu tergantung semuanya. Tapi jika Anda pengen benar-benar low budget, pengen benar-benar murah, saran saya jangan terjun ke hobi ini. Ya karena ini hobi akan mengeluarkan banyak uang. Ya, balik lagi tadi, itu relatif. Tapi jika Anda ingin benar-benar murah dan tidak mau merawat, tidak ada biaya perawatan dan lain-lain, saran saya sih mungkin Anda bisa membeli tiket SeaWorld saja. Itu Anda bisa menikmati biota laut, kehidupan laut hanya dengan menonton. Anda tidak perlu mempelajari ilmunya, Anda tidak perlu membeli atau merawat biotanya. Anda tinggal beli tiket dan masuk dan lihat itu. Saran saya seperti itu. Jika Anda tidak siap untuk budgeting, lebih baik jangan. Berapa biayanya untuk memiliki akuarium air laut? Kalau bicara budget, ya semua hobi tentunya mengeluarkan budget kan ya. Semua hobi, tidak hanya di air laut, bahkan di air tawar pun ya memerlukan budget. Saya tidak bilang air tawar itu murah, tidak ya. Semua hobi, ya terutama hobi yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini membutuhkan budget yang lebih. Air tawar pun sama, kembali lagi apa yang akan kita pelihara, ya akan biota apa. Kita kasih contoh aja, misalkan aquascape ya, itu kalau dibilang budgetnya murah ya tidak, itu kan tidak murah. Atau misalkan air tawar yang memelihara ikan predator atau arwana yang berkelas, itu pun tidak murah gitu. Jadi kembali lagi, kalau budget itu semuanya relatif. Ya relatif. Hanya saja di akuarium air laut ini ya, itu budget itu bisa banyak opsinya, banyak pilihannya. Ya tergantung yaitu tadi equipment yang akan kita pakai. Barang-barang branded apa yang akan kita pakai untuk mendukung kehidupan di akuarium air laut ini, untuk sistemnya. Itu kembali lagi kepada kita. Semua hobi itu membutuhkan budget. Hobi apapun itu kan, mau budget low budget, medium atau high budget pun ya kembali lagi ke kitanya. Tapi kalau kita bicara standarnya, idealnya untuk budget itu sedikit lebih mahal. Kita kasih contoh aja untuk airnya sendiri ya, air laut itu kita harus beli ya. Untuk airnya harus beli air laut asli ataupun memakai garam sintetis, garam buatan. Itu budgetnya memang harus ada tersendiri ya untuk beli air itu sendiri. Sedangkan kan di air tawar itu relatif tidak ya. Ya relatif air tawar itu ya kita bisa pakai air yang ada di rumah gitu kan. Tapi air laut itu dari airnya saja kita harus membeli. Berapa nilai budgetnya? Yaitu tergantung lagi ukuran, equipment, biota pilihannya seperti apa, itu tergantung. Tapi kembalikan lagi kepada si penghobi itu sendiri. Yang jelas memang
ada budget lebih untuk di akuarium air laut ini. Oh ya, satu lagi nih, setelah budget dan tingkat kesulitan, yaitu ada hal yang tidak kalah penting dalam memulai hobi ini, yaitu kesabaran. Ya, jadi dibutuhkan kesabaran yang lebih banyak dalam hobi ini. Ini hal yang sangat penting, hal yang sangat esensial ya. Selain budget, kesulitan, kesabaran juga harus benar-benar diuji kan ya. Jadi sabar itu adalah kunci juga kesuksesan dalam akuarium ini, dalam hobi ini. Jadi sabar itu kata kunci yang ketiga. Percuma jika budget Anda sudah besar tapi tidak didukung oleh kesabaran yang cukup, percuma. Jadi Anda akan membuang banyak biaya, akan membuang banyak waktu ya. Setelah budget yang besar, kesabaran juga harus besar. Jangan sampai budget yang besar itu karena tidak sabar, hasilnya tidak sepadan. Itu kuncinya. Anda tidak bisa buru-buru atau tergesa-gesa untuk memulai ini. Setelah Anda mempelajari dengan cukup sabar, terus Anda memulai, dan Anda itu tidak bisa langsung terburu-buru mengisi ini itu, mengisi biota yang langsung banyak dengan waktu yang relatif singkat, itu tidak bisa. Itu nanti akan saya terangkan di hal-hal mengenai tentang nitrogen cycling ya. Jadi kesabaran itu nanti berhubungan dengan proses nitrogen cycling ataupun proses pembentukan siklus nitrogen. Nanti akan saya bahas di berikutnya, di episode berikutnya. Semakin besar akuarium Anda dan semakin banyak equipment yang Anda pakai, semakin banyak listrik yang Anda akan pakai, itu biayanya pun akan lebih besar. Tapi keuntungannya adalah parameter dalam akuarium air laut Anda akan cenderung lebih stabil ya, dibanding dengan akuarium yang lebih kecil. Nah sebaliknya, akuarium yang lebih kecil dengan volume kecil, dengan alat-alat atau equipment yang terbatas, itu dari segi budget relatif lebih murah. Tapi dalam perawatan parameter air itu relatif lebih sulit. Makanya semakin kecil akuarium air laut itu sebetulnya lebih sulit dibanding lebih besar, karena parameter airnya itu akan cepat berubah. Ya, karena di sini saya tekankan lagi, kita memelihara akuarium air laut itu, yang kita pelihara itu bukan biotanya, ya, bukan ikan-ikannya atau bukan teruminya, tapi lebih cenderung ke memelihara kualitas airnya, lebih cenderung ke memelihara parameter airnya itu agar tetap stabil. Itu kuncinya. Jika parameter air Anda terjaga dengan baik, stabil, maka biota-biotanya pun akan mengikuti dengan parameter airnya. Jika air Anda baik, maka biota Anda pun akan sehat. Itu kuncinya. Jadi kunci pertama itu kita bukan memelihara biota, tapi memelihara kualitas air dulu. Dalam kualitas air yang baik, biota pun akan sehat. Untuk menjaga kualitas atau parameter air itu nanti akan dibahas di bab selanjutnya ya, tidak sekarang ini. Jadi saat ini hanya akan saya pengenalan aja, memulai dari mana. Lanjutan mengenai parameter air itu nanti akan saya bahas di bab selanjutnya. Bagaimana cara memulainya dan alat apa saja yang harus disiapkan?
ketika akan memulai hobi akuarium air laut? Ya, yang harus Anda miliki yang pertama-tama adalah akuariumnya itu sendiri. Akuariumnya itu sendiri itu berbeda sistemnya dengan kebanyakan akuarium air tawar. Jadi pemilihan volume, ya, pemilihan kaca, jenis filtrasinya itu agak sedikit berbeda dengan akuarium air tawar, kebanyakan akuarium ya. Jadi untuk alat atau harus dimiliki pertama adalah akuariumnya. Akuariumnya itu harus sudah memiliki filtrasi yang baik. Filtrasi yang baik umumnya di akuarium air laut itu adalah menggunakan SAM filter. SAM filter itu adalah SAM atau filter terpisah dari akuarium yang utama. Biasanya berada di bawah akuarium utama, ya, atau bisa di belakang ya, akuarium utama disekat ditambah lagi untuk chamber filtrasi. Tapi kebanyakan di akuarium air laut itu memakai SAM bawah. Umumnya filtrasinya itu memakai SAM bawah. Jadi akuariumnya beda dengan sistem air tawar kebanyakan. Jadi memakai SAM filter. Kalau kebanyakan di akuarium air tawar, kita bisa memakai filter atas, filter talang, atau filter belakang hand on deck, ataupun under glapper, ataupun kanister. Tapi di akuarium air laut itu semua filtrasi umumnya di air tawar itu tidak direkomendasikan, ya kan, untuk memulai di akuarium air laut ini, karena itu hal yang sangat krusial di filtrasi yang nanti akan saya bahas di bab selanjutnya mengenai filtrasi air laut itu. Jadi sistemnya memang beda. Air dari akuarium atas, akuarium utama itu akan jatuh ke bawah dengan dibor, ya, dengan cara dibor, dikasih overflow, dikasih pipa-pipa lagi, masuk ke akuarium bawah, ke akuarium filter, SAM filter itu, kemudian akan diproses di sana, akan disaring di sana, kemudian akan dipompa lagi ke atas. Secara garis besarnya seperti itu prinsip kerja SAM filter itu. Yang kedua itu setelah akuarium itu adalah mejanya atau kabinetnya. Kabinetnya itu atau mejanya itu usahakan ya tinggi, ya, usahakan tinggi, karena untuk SAM filter di bawah itu nanti akan ada masuk alat-alat tambahan, alat-alat pendukung seperti skimmer atau reaktor-reaktor yang lainnya. Jika ada budget lebih, itu harus dipastikan juga cukup ruang untuk kita memudahkan maintain. Jangan sampai nanti akuarium terlalu pendek sehingga menyusahkan kita saat maintain. Jadi usahakan mejanya atau kabinetnya itu cukup ruang untuk kita melakukan perawatan rutin. Nah, untuk idealnya volume akuarium air laut itu untuk pemula itu idealnya adalah ini menurut opini saya aja ya, menurut pengalaman saya aja, itu kurang lebih di 100 literan ya, 100 liter itu ideal, atau kurang lebih 5 galon lah ya, 5 galon air kemasan galon yang besar itu, kurang lebih 1 galonnya itu 20 liter ya, kurang lebih 5 galon ya, itu idealnya untuk pemula. Dengan volume segitu itu memang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga gitu. Karena seperti saya bilang tadi, semakin kecil itu semakin sulit dan semakin besar itu semakin mahal. Tapi memang idealnya menurut pengalaman saya itu di volume 5 galon. Untuk menjaga kualitas air agar tetap stabil itu idealnya untuk pemula itu di 5 galon. Ukuran akuarium ideal untuk pemula yang terjangkau. Ukuran yang ideal untuk pemula
dengan budget yang relatif lebih terjangkau, dengan volume air kurang lebih 125 liter, main tanknya itu akuarium utamanya di ukuran 50 kali 50 kali 50, panjang 50, lebar 50, tinggi 50, menggunakan kaca yang aman itu kaca di 8 mili ya minimal. Kita tidak bisa memakai kaca 5 mili karena dalam akuarium air laut itu sendiri, airnya itu sendiri bobotnya lebih berat dibanding dengan volume bobot atau air tawar. Jadi idealnya ukuran 50 kali 50 kali 50 dengan SAM filtrasi di bawahnya itu, kalau kita memakai SAM bawah itu kurang lebih SAM-nya itu ukuran lebih kecil ya. Memang sih lebih besar lebih baik untuk SAM-nya, tapi kita menyesuaikan dengan meja, misalkan itu di 40 kali 35 kali 35 itu idealnya. Dan tinggi mejanya atau kabinetnya itu di 70 sampai dengan 80 cm ya. Jadi untuk memudahkan di perawatannya, dengan volume 125 liter kurang lebih membutuhkan 6 galon ya, 6 galon atau dengan SAM itu bisa jadi 7 galonan gitu. Itu ideal untuk pemula ya. Kaca 8 mili, jangan pakai kaca 5 mili. Ideal untuk pemula dengan terjangkau ya, dengan biaya yang terjangkau, dengan perawatannya juga yang tidak terlalu sulit. Itu idealnya di volume segitu. Atau jika Anda tidak memiliki SAM bawah atau dengan segala kendala keterbatasan tempat, Anda bisa menyekat akuarium 50 itu menjadi back SAM. Jadi yang lebar 50 itu Anda bisa sekat 10 cm untuk bagian back SAM-nya, itu SAM belakang ya. Jadi kita pindah SAM-nya ke bagian belakang. Jadi total luas main tank itu kita kurangi 10 cm. Kurangi 10 cm jadi 50 kali 40 kali 50, karena 10 cm belakang itu terpakai untuk chambernya filtrasi. Ya memang volume untuk chamber filtrasi itu sedikit lebih kecil ya dibanding SAM bawah, di mana kita tidak bisa menaruh equipment yang besar-besar. Tetapi itu lebih baik daripada kita menggunakan filter talang atau filter belakang ataupun filter kanister. Bukannya tidak bisa menggunakan filtrasi untuk air tawar itu, tapi membutuhkan ilmu yang cukup ya. Saya tidak bilang itu tidak bisa atau tidak baik, tapi jika Anda belum memiliki cukup ilmu, memakai SAM filter itu akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih mumpuni, karena bisa menampung banyak media filtrasi dibanding dengan filter air tawar yang seperti saya sebutkan tadi di atas. Nah, untuk kelanjutannya ya akan saya diterangkan di part 2. Ini pembahasan baru sampai dengan akuarium dengan SAM-nya aja, belum equipment yang lain. Nanti akan saya lanjut di part 2. Untuk informasi, pemesanan dan setting silahkan DM. Lanjutan, silahkan lihat part kedua.